Jelas. Soalnya hujan. Hanya kan maksudnya kan di sini kan hujan ya, jadi agak memang beda dari biasanya, agak apa? Jadi hujannya pas lagi gede-gedenya Bu, karena kan baru mulai. Ya wes. Mau ke belakang dulu nggak? Tadi sudah. Udah ya. Saya sudah tadi. Maunya. Tak izin ya sebentar ya. Sudah. Tadi kebetulan aduh pas. Ya, silakan. Ya. Ini lagi di kelas dulu ya. Tuh infonya. Dah. Lega. Kelihatannya hujan nggak Bu Endang? Kalau tempat saya sendiri kan hujan, jadinya nggak begitu kedengeran di sana. Di sini juga hujan. Ya nanti ngomong caranya Agak keras. santai aja. Volumenya aja yang dibesarin. Ya ya. Ya Bismillah, mudah-mudahan aja lancar. Amin. Ini siapa yang mulai duluan? Udah mulai sekarang? Sudah boleh mulai? Sudah direkod? Sudah. Siapa? Kita udah mulai bisa mulai ya? Ya. Ya, ya udah. Kayak kemarin lagi. Oh, berarti saya jadi coachnya dulu. Iya, boleh. Ya. Baik. Mulai ya. Assalamualaikum Bu Ertina. Waalaikumsalam Bu Endang. Ya. Kabarnya hari ini kayaknya cerita sedikit. Kenapa ini? Alhamdulillah, sebenarnya baik Bu Endang. Hanya sedikit-sedikit lah gitu yang ada di pikiran saya. Oh begitu. Iya. Kemarin juga jenengan sudah menghubungi saya, katanya BR itu kalau BR itu mau ngobrol-ngobrol gitu. Ya? Iya, bener. Saya ingin sharing sama Bu Endang. Saya ingin coaching karena saya ada sedikit yang mau saya utarakan. Oh begitu. Baik. Kita mulai. Silakan Bu Vina, apa yang ingin diobrolkan dengan saya, mungkin nanti kita bisa saling membantu. Sebenarnya begini loh Bu Endang, saya itu kan sama teman-teman kan saya ingin merefleksi gitu kondisi saya pada saat ini di sekolah.
sebenarnya saya sama teman-teman itu sudah mulai coaching gitu apa yang saya dapat, terus juga terutama kita di sekolah itu ada jadwal KKG, itu kan tentang bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran untuk 1 minggu ke depan gitu kan ya, tentang kadang-kadang kita juga ada sharing tentang kurikulum Merdeka Belajar gitu kan ya, karena ini suatu hal yang baru buat teman-teman. Tapi setelah saya jalani beberapa saat ini tidak maksimal gitu, kadang-kadang benar tidak maksimal. Kadang-kadang pas saat KKG kalau menurut saya kan itu penting ya, apalagi suatu yang baru gitu. Teman-teman itu ada aja yang izin tidak bisa ikut hari itu, tidak bisa hadir. Terus kalau misalkan saya kayak misalkan ada saya ingin sosialisasi sebuah ilmu yang berguna gitu untuk membuka paradigma mereka tentang pembelajaran merdeka, itu kadang-kadang sepertinya seakan-akan tuh kayaknya mereka itu belum begitu butuh Bu Endang gitu. Kayaknya apalagi kalau misalkan itu tugasnya dari guru penggerak gitu. Itu kan Bu Guru Vina lagi cari ini ngerjain tugas misalnya gitu. Padahal saya berharap ya ilmu-ilmu itulah yang memang kita butuhkan sekarang ini gitu. Di dunia pendidikan kan memang semuanya harus menuju ke kurikulum merdeka. Jadi Pembelajarannya kira-kira tujuan yang akan kita dapatkan nanti ketika kita membicarakan masalah ini apa Bu? Ya, saya sih ingin dapat solusi gitu ya, bagaimana sih supaya mereka itu semangat dalam hadir ke KKG. Terus yang kedua itu mereka kalau diajak sharing tentang ilmu-ilmu baru, terutama tentang pendidikan Merdeka Belajar, tentang pendidikan berpusat pada anak, gitu pembelajarannya seperti apa, mereka merasa butuh gitu loh, karena memang itu kan butuh kesadaran gitu loh Bu Endang. Itu yang saya inginkan, mereka mempunyai semangat yang sama, jadi grow mindsetnya mereka sudah tumbuh tentang kurikulum merdeka. Itu yang tujuan saya. Begitu ya Bu Vina. Iya. Jadi menurut Bu Vina itu ada merasa kalau ada beberapa teman itu kalau diajak untuk ngaji itu ketika ada saja alasannya begitu ya Bu. Iya, memang sih nggak semuanya Bu Endang, nggak semuanya ya. Misalkan 60%-nya lah mereka sudah semangat gitu ya. Tapi yang 40%-nya itu terlihat masih enggan gitu ya untuk melakukan perubahan. Nah, itu makanya itu yang jadi PR buat saya gitu, bagaimana caranya ya mungkin 60% ini bisa dikatakan aman lah, saya bisa berdiskusi gitu dengan mereka gitu. Tapi yang 40% ini memang masih kelihatan gitu. Ya. Terus kira-kira situasi atau keinginan ideal yang ingin Ibu Vina lakukan untuk mengajak yang belum mau bergabung itu kira-kira apa? Iya. Ya idealnya sih memang mereka semuanya 100% ikut dengan kita gitu ya. Nah, memang ada 2 tahapan Bu Endang gitu. Saya juga harus menguatkan yang 60% ini. Karena kan mereka juga baru ya transisi gitu. Jadi ini saya coba untuk saya sih inginnya sih memang ada, tidak hanya ada saya menghubungi, salah satunya menghubungi mereka secara personal, terutama yang 60% ini, setelah itu dilanjutkan yang 40%. Tapi sebelumnya saya ingin dialog langsung dengan kepala sekolah, diskusi dengan kepala sekolah. Karena kan kepala sekolah itu kan pemangku kepentingan ya. Nah, ini jadwal KKG yang sudah kita buatkan ini, saya minta untuk di sharing gitu ya pada kepala sekolah. Kalau memang semuanya merasa ini manfaat, saya minta support gitu ya, biar teman-teman itu bisa hadir gitu di sana gitu, sambil saya terus mendekati teman-teman yang lain gitu secara pribadi gitu. Dan itu pertemuannya seminggu sekali. Di antara cara-cara yang akan Ibu Vina lakukan itu menurut Bu
Bu Vina itu bagian mana yang kira-kira itu lebih ingin dilakukan oleh Bu Vina atau ingin dikembangkan oleh Bu Vina? Iya. Yang ingin saya kembangkan yang pertama mungkin ya setelah coaching ini saya pinginnya itu langsung kepala sekolah, sowan dulu kepala sekolah, terus sharing tentang bagaimana kondisi kita selama ini gitu ya pada saat kondisi KKG gitu pada saat ini, terus gimana teman-teman belum semuanya 100% hadir di dalam KKG gitu ya. Nah, saya ingin seperti itu gitu. Nanti saya coba kepala sekolah supaya kita mempunyai mindset yang sama. Kalau memang kepala sekolah sudah mendukung gitu ya, dengan setelah itu sambil jalan saya akan menghubungi teman-teman secara pribadi, pendekatan secara pribadi terutama yang 60% itu supaya mereka itu jadi barisan kita gitu, jadi barisan kita yang support terhadap perubahan ini. Terus yang 40% juga akan menjadi fokus saya selanjutnya gitu. Karena memang yang 40% ini memang harus terus kita dekati gitu secara personal. Mungkin kalau secara personal, karena kan kalau KKG itu kan bareng-bareng ya Bu Endang ya. Mungkin kalau secara personal saya ngebayangin ya akan lebih maksimal mungkin ya gitu. Jadi ya menurut Bu Vina, akan melakukan pendekatan terlebih dahulu ya dengan kepala sekolah, ya, berdiskusi. Ya, kemudian bagaimana nanti supaya kepala sekolah itu mau memotivasi teman-teman Bu Vina agar mereka semangat untuk belajar bersama-sama tentang coaching itu tadi ya. Nah, terus kalau seperti itu berarti kira-kira Bu Vina membutuhkan apa itu untuk melakukan pendekatan kepala sekolah itu? Iya, nanti saya akan coba sharing ya, terutama saya mengingatkan kembali apa sih fungsinya KKG itu gitu ya. Di sana kita kerjakan apa saja dan ini insya Allah efeknya positif kepada mereka gitu karena mereka akan lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak karena dengan KKG itu kita belajar bersama gitu ya untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih maksimal gitu berpusat pada anak. Itu nanti saya mungkin saya akan mencoba kembali gitu ya menulis apa sih gitu ya target-target dari KKG kita, mengulang kembali, merefleksi kembali kenapa dulu ada KKG gitu. Terus yang kedua nanti bersama kepala sekolah gitu ya saya juga akan mungkin saya akan membuat jadwal kali ya, jadwal untuk silaturahmi satu persatu gitu. Nah ini jadwalnya Bu, ini yang menurut pemetaan saya ini 60% udah oke, kita tinggal terus menguatkan, terus yang 40% butuh pendekatan lebih intensif lagi gitu, misalkan seperti itu. Mungkin itu yang akan realnya bisa saya lakukan sambil terus kita berkolaborasi gitu loh Bu Endang. Nah, untuk melaksanakan semua itu Bu Vina, kira-kira berapa lama waktu yang akan dibutuhkan Bu Vina untuk melakukan pendekatan secara personal satu orang itu? Untuk melakukan satu persatu KKG itu udah jelas ya Bu, setiap hari Senin seminggu sekali itu bersama-sama, berarti yang personalnya itu juga mulai minggu depan saya sudah mulai harus action Bu Endang karena memang gurunya itu 23 orang gitu. Jadi saya butuh pendekatan ke 23 orang. Mudah-mudahan nanti terbuka gitu ya wacana dari mereka sendiri sebenarnya maunya bagaimana sehingga nanti kita mempunyai semangat yang sama untuk ke depannya. Ya, mulai minggu depan sepertinya kalau 23 mungkin butuh sebulan kali ya Bu Endang ya. Pendekatannya butuh sebulan gitu atau ya paling kurang lebih sebulan lah Bu Endang. Saya diberi waktu merencanakan. Ya. Nah, dalam waktu sebulan nanti kira-kira adakah yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan itu supaya Ibu itu lebih semangat gitu? Sebenarnya saya punya teman yang sama-sama komite pembelajaran yaitu Bu Tati gitu ya.
sebenarnya mungkin itu bisa dia orang pertama yang bisa membantu saya gitu ya. Nanti setelah saya ngomong dengan beliau gitu kan, saya sudah juga diskusi dengan kepala sekolah, terus saya ngomong dengan beliau gitu. Mudah-mudahan kita punya action yang sama. Nah, nanti dia saya harapkan beliau selama ini bisa membantu saya gitu. Kita jadi lebih semangat gitu ya, karena sudah ada yang dituju gitu. Baik, ya, semoga nanti apa yang Bu Vina ingin lakukan bisa berjalan dengan lancar. Nah, dari apa yang kita omongkan tadi, kita bicarakan dan diskusikan, itu kira-kira apa yang Bu Vina ambil dari obrolan kita hari ini? Ya, kesimpulannya ya alhamdulillah saya sudah mendapatkan teman untuk berbagi, Bu Endang. Kesimpulannya mulai saat ini saya sudah punya cara, tahapan-tahapan yang akan saya lakukan, yaitu pertama saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah, setelah itu saya akan menyamakan persepsi dengan rekan saya yang bisa membantu, yaitu Bu Tati gitu. Setelah itu saya mengadakan pendekatan dengan teman-teman yang 60% yang sudah mulai transisi gitu. Setelah itu saya fokus juga mengadakan pendekatan dengan teman yang 40% ya, supaya mereka mempunyai pandangan yang sama, gerakan yang sama untuk kedepannya, untuk sekolah saya lebih baik lagi gitu dalam implementasi Merdeka Belajar. Itu mungkin kesimpulannya seperti itu sih, sudah cukup membuat saya semakin semangat, Bu. Gitu. Ya, bismillah ya Bu Vina ya. Insya Allah. Bisa, ya. Iya, doain ya Bu Endang ya. Kita sama-sama berjuang. Ya, nanti saya tunggu kabar dan informasinya 1 bulan kembali ke Bu Vina ya, bagaimana cerita-cerita Bu Vina untuk menyelesaikan permasalahan ini, sampai sejauh mana respon dari teman-teman Bu Vina. Kemudian nanti mungkin kita bisa sharing-sharing yang lainnya lagi. Oke Bu Vina? Oke Bu Endang, sama-sama. Terima kasih banyak ya atas waktunya hari ini. Semoga membawa kebaikan buat saya dan buat Bu Endang ya. Terima kasih banyak karena sudah membantu. Ya, semangat Bu Vina. Semangat. Semangat. Amin. Alhamdulillah. Sampai jumpa Bu Vina. Iya, sama-sama Bu Endang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berapa? 15 menit. Pas ya. Ya. Berarti kita langsung. Ini langsung ke saya. Iya. Mudah-mudahan. Saya ambil tema yang beda kayak kemarin, tapi intinya sudah sama sih ya. Dan ini saya ingin coba bagaimana cara saya mengatasi anak didik saya yang istilahnya itu mak-makan. Jadi sedikit larinya ke ibu, atau kemandiriannya itu belum muncul ya. Terus upayanya dari Bu Endang nanti supaya menarik, ingin mengaplikasikan pembelajaran yang lebih berpusat pada sesuai kebutuhan anak, lebih kreatif gitu ya. Jadi kan seperti itu ya tadi ya. Kalau nggak salah Bu Endang ini ya. Baik, mungkin bisa kita mulai juga. Nanti refleksinya kita akhir aja ya. Iya. Baiklah Bu Endang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Vina. Iya. Apa kabar Bu Endang siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Vina. Tapi ya itu kemarin saya sedikit ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Vina. Mungkin dengan ngobrol itu nanti saya bisa merasakan kelegaan gitu. Gitu Bu Vina. Iya. Izin untuk waktunya ya Bu Vina ya. Selalu waktunya Bu Endang, insya Allah. Saya juga dengar kabar kalau Bu Endang mau ngobrol dengan saya. Tujuan ngobrolnya Bu Endang apa ya kalau saya boleh tahu? Iya, saya kan ada sedikit masalah ini Bu Vina. Saya itu ingin
mengatasi masalah yang ada pada pembelajaran saya. Sebetulnya pada keseharian pembelajaran saya, di mana ada nggak cuma satu anak sih, ada 2 atau 3 anak yang ketika saya dekati itu dia suka lari, kemudian ketika saya ajak bermain atau belajar itu kadang juga masih lari, begitu Bu Wina. Jadi masih ini ya, masih ditunggui oleh orang tuanya ya Bu Endang ya dalam pembelajarannya. Terus kalau didekati oleh Bu Endang, anak itu malah justru lari ya. Iya. Oh gitu. Begitu Bu Wina. Apakah saya ini menyeramkan? Sepertinya enggak. Kalau menurut Bu Endang sendiri selama ini mengajarnya Bu Endang itu seperti apa sih? Gitu. Kalau selama ini yang saya mengajarnya itu ya sudah, menurut saya sih sudah baik ya daripada tahun-tahun yang lalu, karena ini saya sudah mulai pembelajaran yang terpusat pada anak, mengajak anak bermain, menyiapkan bahasan pembelajaran yang diperlukan anak dalam belajar. Seperti itu Bu Wina. Saya juga mencoba sih melakukan pendekatan ke anak-anak dengan kasih sayang. Tapi mungkin kesannya saya serem kali ya. Mereka masih ada yang belum mau interaksi sudah, cuman ya itu lebih lari ke ibunya, tapi ketinggian ibunya barangkali ya gitu ya. Menurut Bu Endang sendiri gitu kan ya, dengan kondisi seperti ini ya, dengan kondisi yang seperti ini Bu Endang alami itu, Bu Endang apa yang bisa Bu Endang lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Saya mau mencoba Bu Vina, gimana caranya agar anak itu tidak takut dengan saya dan mau bermain dengan saya, begitu Bu Vina. Jadi ketika saya mengajak anak-anak itu, mereka bermain, belajar, ya bergabung. Ya, sepertinya gangguan internet. Halo Bu Vina. Halo, iya. Tadi mungkin sinyalnya Bu. Saya kira keluar dari jaringan Bu Vina. Sinyalnya sempat berhenti. Iya. Baru ngobrol sedikit masa sudah hilang. Iya. Apa Bu Endang dilanjutkan lagi yang akan Bu Endang lakukan untuk memperbaiki kondisi ini rencananya? Jadi saya ingin mengajak anak-anak itu sebelum melakukan kegiatan itu, mengajak mereka bermain dulu Bu Vina. Karena dengan bermain itu yang tadinya memang tidak mau bergabung, karena dia tertarik dia jadi bergabung. Nah, saya ingin melakukan pembelajaran yang sekiranya itu memang benar-benar menarik anak untuk ikut, sehingga dia lupa dengan keberadaan ibunya, begitu Bu Vina. Dan mungkin juga saya perlu ini menyiapkan metode-metode bagaimana caranya menarik minat anak-anak untuk belajar dan bermain bersama saya itu. Jadi Bu Endang akan memberikan kegiatan yang lebih variatif dan menarik gitu kan ya. Terus juga menyiapkan strategi pembelajaran dan metode-metode yang menarik agar mereka itu melupakan orang tuanya dan mereka enjoy dengan kegiatan main yang kita buat ya Bu ya. Jadi seperti itu ya Bu Endang ya. Masya Allah. Nah sekarang saya juga ingin bertanya, sebenarnya kondisi ideal yang Bu Endang impikan itu seperti apa di sekolah dalam pembelajaran ini yang berhubungan dengan ini? Kondisi ideal saat ini tuh saya merasa masih belum maksimal ya Bu Vina ya. Jadi saya itu ingin meningkatkan bagaimana saya itu bisa mengajak anak itu benar-benar bermain dan belajarnya bersama saya, tidak dengan orang tuanya, begitu Bu Vina. Jadi kondisi ideal Bu Endang itu ingin anak-anak itu belajar dengan Bu Endang tanpa ada paksaan gitu ya. Karena ingin
dengan sajian-sajian kegiatan yang menarik. Kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Bu Endang untuk mewujudkan kondisi ideal itu? Ya. Mungkin yang bisa membantu saya itu dari pihak orang tua dulu mungkin. Nah, kalau pihak orang tua itu merelakan dan mengikhlaskan anaknya untuk bermain dan belajar bersama saya, mungkin mereka tidak akan sedikit mendatangi anaknya, sedikit membantu anaknya. Itu dulu yang pertama itu. Yang kedua, saya coba untuk mengajak teman untuk membantu saya menangani anak tersebut. Mungkin ketika dia ingin mendapatkan perhatian dari saya, ganggu dengan temannya, mungkin bisa seperti itu yang menyebabkan dia kemudian lari dari saya. Jadi terus kembali ke ibunya lagi. Jadi seperti itu. Jadi saya akan coba untuk mengajak teman, mengajak orang tua untuk sama-sama membantu anak itu agar dia benar-benar ketika di sekolah itu mandiri istilahnya. Karena tidak sedikit dibantu, sedikit lari menangis. Karena itu menyebabkan teman-teman yang lain itu ikut-ikutan Bu Bina. Bu, mohon maaf Bu, ini lowbat. Ya, baik, berarti yang saya tangkap kembali bahwa Bu Endang nanti pertama akan berkolaborasi dengan orang tua gitu kan ya, menghubungkan orang tua agar orang tua itu ikhlas gitu ya Bu ya. Terus yang kedua nanti juga akan mengajak teman-teman sejawat untuk memberikan kondisi yang nyaman buat anak ya gitu ya. Itu dari segi lingkungannya. Ya, baik. Kalau begitu Bu Endang, kira-kira nih kapan Bu Endang bisa eksekusi, bisa langsung mengimplementasikan rencana-rencana ini? Ya, mungkin saya akan mulai dengan membicarakan hal ini kepada rekan saya dulu, kemudian kepada kepala sekolah minta izin, kemudian kepada wali murid, karena dalam hal ini saya tidak ingin berkesan mengusir wali murid yang ingin menyetujui anaknya Bu Wina. Jadi mungkin saya akan ajak berdiskusi bersama-sama bagaimana caranya agar anak ini lebih mandiri. Jadi mungkin ibunya bisa merelakan meninggalkan anak-anaknya ini di sekolahan. Dan mungkin tambahan lagi ke saya berarti harus berusaha menyiapkan pembelajaran yang menarik ini Bu Bina. Agar anak-anak ini tertarik dengan kegiatan main yang akan saya lakukan ini. Iya. Baik Bu Endang, berarti dengan semua upaya Bu Endang itu mudah-mudahan berharap kondisinya akan menjadi ideal ya. Kondisinya akan menjadi ideal dengan kita bekerja sama dengan orang tua, dengan teman-teman gitu. Terus memperbaiki atau memaksimalkan pembelajaran berpihak pada anak dengan strategi yang variatif, terus alat-alat yang menarik sehingga bisa menarik perhatian anak kita gitu ya. Jadi anak-anak merasa nyaman dan senang di sekolah. Berarti itu yang akan Bu Endang lakukan ya segera ya. Iya. Nah Bu Endang, pada kesempatan ini kita sudah sama-sama ini ya, sama-sama sharing gitu ya apa yang akan dilakukan oleh Bu Endang. Bu Endang, tolong dong coba disimpulkan kira-kira nanti apa yang Bu Endang dapat pada percakapan kita hari ini untuk menguatkan. Iya Bu, saya jadi merasa sudah terbantu nih Bu ya. Jadi saya merasa mendapatkan titik temu dari permasalahan saya. Bagaimana caranya agar anak yang lari-lari ke ibunya itu nanti tidak terjadi atau terjadi itu tidak terlalu sering dan tidak menyebar atau menular ke teman-teman yang lain. Dan caranya mungkin saya pertama akan mengajak orang tua, teman rekan saya untuk membantu kegiatan saya dan mengajak orang tua untuk mengikhlaskan anaknya agar benar-benar tidak sedikit-sedikit lari ya biar anaknya lebih mandiri. Kemudian saya akan membuat
pembelajaran yang semenarik mungkin agar anak-anak itu berminat untuk berkegiatan bersama saya. Mungkin itu yang Bu Bina yang ingin saya laksanakan, Bu Bina. Oke, ya. Terus tadi kesimpulannya dilaksanakannya mulai minggu? Allah mulai minggu depan. Insya Allah mulai minggu depan. Nanti Mudah-mudahan. dalam jangka waktu 1 bulan sudah berhasil ya Bu Bina ya. Oke, saya doakan ya Bu Endang. Mudah-mudahan mulai minggu depan Bu Endang sudah mulai melaksanakan rencananya dan lancar. 1 bulan kemudian kita ketemu, kita sudah punya sama-sama sudah punya progres ya Bu Endang ya. Mudah-mudahan ya. Ya, semangat ya Bu Endang. Ya, kita semangat terus, insya Allah. Baik Bu Endang, kalau memang sudah ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Bu Bina. Sudah ya, lega ya. Semoga nanti saya bisa cerita yang lebih banyak lagi Bu Bina dan bisa ketik sama Bu Bina lagi. Kita ketemu lagi bulan depan ya Bu Endang ya. Dengan cerita-cerita yang baik insya Allah. Baik Bu Endang, kalau begitu kita sudahi coaching kita hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari ngobrol kita hari ini. Iya, baik Bu Endang. Kita sudahi dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya. Alhamdulillah. Pas. Ya, mudah-mudahan walaupun mungkin masih nggak seperti orang yang profesional. Lama-lama kayaknya hilang ya karena lebih suara hujan. Iya. Terus tadi kan kita juga sempat berhenti ya Bu Endang ya karena sinyalnya lepas sebentar. Tapi mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Tidak sampai nanti sinyalnya. Alhamdulillah meskipun ada kendala. Tapi kita bisa tetap on. Alhamdulillah ya. Iya Bu Endang, alhamdulillah. Kita belum dipanggil kan ya? Belum ya. Refleksinya mungkin kita perlu bekerja mungkin. Refleksi itu kan refleksi coaching kita yang kemarin ya Bu. Kan di sini ada nama CGP, berarti Bu Endang buat, aku juga buat gitu kan. Terus refleksi dirinya apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kalau yang kemarin kan kita alur tirtanya nih, kebetulan kan kemarin kita udah sama-sama ngisi ya gini ya. Bu Endang apa? Alur tirta sudah muncul gitu kan? Nggak jelas ya suara. Bu Endang. Jendela beneran jadinya hujannya terlalu keras suaranya. Iya Bu. Saya dulu cepat Bina. Saya agak ke tengah ruangan. Iya. Bu Endang, apa tak itu ya, tak share ya itunya ya? Enggak apa-apa. Ini terekamnya lancar ya? Lancar mudah-mudahan. Tadi ada pos-posnya itu. Tadi sempat ada pos ya. Di sini sih masih tandanya itu masih recording Bu Endang. Halo, ini masih aman recording nih Bu Endang kalau di aku. Iya. Ini masih ya. Belum selesai kan. Ntar ini wajah saya hilang. Ya. Lumayan. Saya masih di sekolahan soalnya juga. Masih di sekolah ya? Masih. Tadi saya pas mau hujan gede saya langsung buru-buru pulang dulu. Sekolahan.
5 menit 5 lagi. menit. Uh-uh. Ya itu. Makasih ya Bu Bena sudah jadi teman konsultasi. Makasih. Saya makasih banyak Bu Endang. Saya malah justru belajar banyak dari Bu Endang. Siapa tahu besok kita sudah bisa penting. Ya, kita closingnya di luar. Kalau ada apa-apa kita saling saling menguatkan ya Bu Endang ya. Insya Allah kan pasti kita punya cerita-cerita ya yang bisa saling menguatkan, saling melengkapi gitu ya. Ya sih, memang pas pertama yang kemarin tuh terasa leganya, benar-benar lega. Mungkin kadang-kadang gini, gitu. Iya, karena kan kita langsung ya interaksi di bawah dengan teman-teman gitu ya. Ternyata memang butuh proses gitu, nggak bisa langsung sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, belum bisa. Memang disuruh sama Allah untuk berusaha dulu. Ya itu yang saya rasakan sih. Memang kan teman-teman kan memang sudah punya pengetahuan dari dulu, sudah punya keterampilan awal gitu kan, kita nggak bisa juga memaksakan ya Bu Endang ya. Namanya kan kita kolaborasi, coaching gitu. Nah itu. Teman-teman dari TK Jenengan kan ada toh yang GP, GP itu ada toh? Nggak ada. Saya sendiri. Sudah sendiri? Sendiri aku. Kayaknya kemarin ada itu yang dari TK kita yang Jenana lembaga. Nggak ada. Aku sendiri. Nggak ada. Berjuang soalnya. Ini tangan tuh nggak kelihatan. Berjuang. Loh, emang Bu Endang juga ada CGP-nya? Nggak ada. Nggak ada ya? Cuman yang satu Kapanewon itu hanya ada 2, satu Kapanewon. Iya. Aku juga ada sih satu Kapanewon itu, kalau nggak salah aku sama Mbak Diah Palupis. Cuman kan karena kita sibuk dengan kegiatan kita beda, dia fasilnya juga beda, terus PP-nya juga beda. Jadi kita belum sempat ngobrol banyak, hanya ketemu kemarin pas lagi loka itu sering ketemu, tapi nggak sempat ngobrol banyak. Jadi Abah itu belum sempat ngobrol banyak. Ya udah ya, kita kembali ya Bu Endang ya. Oke, makasih Bu Endang. Iya. Iya. Bedanya sama Bu, bedanya masih di sini kita tinggal. Oh iya ya, bener masih di sini. Ya tidak apa-apa. Winda dengan Bu Sika kita izin, masih direkam. Izin balik ke main room ya.